Bambang, gini, saya itu agak parno sebenarnya naik gunung. Tapi saya tadi ngerasa ada yang ngikutin saya di belakang, kayak pendaki cewek. Terus harum banget. Kan kayak gitu kan bau melati kan? Iya, bau melati. Harum banget, makanya saya suruh berhenti. Noni itu suka orang yang beraura karismanya tuh mungkin apa ya? Yang kayak good looking gitu ya. Kalau good looking serius bang, diikutin. Pos satu itu dia cerita bang. Si anak-anak itu yang cerita. Anak. Kak, tadi saya ngelihat perempuan di samping batu berdiri. Kita kalau sampai di pos 3 lama yang di situ kan ada batu gede, batu gede. Terus samping sebelum batu yang gede itu ada pohon yang melintang akarnya keluar gini. Disitulah wanita itu menggantung dirinya. Kali ini bersama saya Andra Zulkarnain. Tentu saya nggak sendirian dong, sudah bersama seorang narasumber. Yang mana narasumber ini kita sudah pernah ketemu di salah satu gunung di Nusa Tenggara Barat, yaitu Gunung Rinjani. Nah, langsung saja kita sapa orangnya. Halo Bang, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik Bang. Nah, mungkin bisa diperkenalkan dulu kepada teman-teman nama Abang, kesibukan Abang, dan mungkin ada media sosial yang ingin dibagikan kepada teman kita. Silakan Bang. Ya, halo teman-teman yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah menonton Kisah Teman. Perkenalkan, nama saya Juanda Prayuda. Biasa dipanggil Bambang. Asal saya asli Makassar. Mungkin sekarang saya lagi nyari kesibukan dengan cara berpindah dari kota ke kota sih Bang. Mungkin sambil nyari pengalaman yang baru, nyari saudara yang baru. Lalu kita pulang dengan alhamdulillah semoga dengan ilmu lah. Oh iya benar-benar. Tentu kita pergi kemana-mana itu harus dapat banyak saudara ya Bang. Betul Bang. Ya. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih nih kepada Bang Bambang sudah menyempatkan hadir di podcast kita di Malang. Saya juga terima kasih Bang sudah mau dipanggil ke Malang. Ya. Abis dari Malang ini tujuannya kemana lagi Bang? Mungkin saya mau ke Bandung Bang. Mungkin saya skip Jogja karena Jogja kayaknya apa ya, terlalu ramai Bang. Terlalu ramai ya. Iya. Jadi kita persingkat perjalanan langsung ke Bandung Bang. Dan insya Allah saya mau ke pulau Indonesia yang di bagian barat yang terbesar Bang. Pulau Sumatera. Betul Bang. Ya, kebetulan saya juga orang Sumatera Bang, dan dekat dari Kerinci. Abang mau naik Kerinci? Insya Allah Bang kalau ada yang nemenin. Wah, nanti bisalah kita mampir ke rumah gitu Bang. Siap Bang, makasih Bang. Gitu. Siap Bang. Oh ya Bang, mungkin bisa diperkenalkan, ini kan sudah ada spanduk pendaki Sulawesi ini. Apa ini? Komunitas apa ini sebenarnya? Mungkin kita bukan Mapalah, bukan KPA. Kita cuman komunitas atau organisasi biasa. Kebetulan saya punya 3 naungan, cuman yang 2 ini masih partnership. Saya dalam naungan besar Trip Bareng Aja, dan partner saya itu pendaki Sulawesi dan pengelana Indonesia. Wih, mantap. Nah, bagi teman-teman nih yang ingin ke Makassar atau ke Sulawesi, bisa nanti dihubungi Bang Bambang. Iya Bang. Nanti ada Instagramnya di bawah ya Bang. Siap Bang. Mungkin saya pernah dengar kabarnya Abang pernah mendaki salah satu gunung di Sulawesi, namanya Gunung Bawakaryang ya Bang? Betul sekali Bang, Gunung Bawakaryang. Kabarnya Abang pernah mengalami kejadian mistis gitu ya? Yang janggal gitu. Iya, ganda, berhubungan dengan dunia gaib gitu. Nah Bang, mungkin bisa diceritain sedikit kepada teman kisah gimana sih cerita Abang waktu di Gunung Bawakaryang itu? Wih, sekarang Bawakaryang itu Bang, saya terakhir mendaki Bawakaryang itu 2020 Bang. 2020. Dan setiap pendakian di Bawakaryang itu saya mengalami hal mistis atau hal yang janggal dalam pendakian atau selama di jalur lah Bang. Iya. Abang ke Bawakaryang udah berapa kali? Kalau saya hitung-hitung Bang, mungkin baru sih saya Bang, baru 7 kali saya kesana. Waduh, 7 kali loh, nggak baru itu Bang. Dan Bawakaryang itu adalah salah satu gunung yang paling ekstrim sih menurut saya yang ada di Sulawesi Selatan. Selain Latimojong ya, karena Latimojong adalah atap dari negeri yang ke-5. Jadi cerita mistisnya gimana itu Bang waktu itu? Kita mulai dari pos 3 aja ya Bang. Mungkin pos 3 itu adalah pusat dari cerita mistisnya Bang. Pos 3 itu sekarang sudah punya 2 shelter Bang. Maksudnya sudah punya 2 pos.
Kenapa punya 2 pos bang? Soalnya shelter atau pos 3 yang lama itu udah ada kejadian mistis dan bisa dibilang nggak boleh berhenti di situ bang. Jadi dibikinin shelter baru atau dibilang pos 3 sebelum shelter yang lama itu bang. Dan di situ ada sebuah kisah mistis wanita yang gantung diri bang. Nah, tahan dulu Bang Bambang. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, like and comment, dan bagikan kepada teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Nah, langsung saja kita lanjutkan ceritanya. Silakan Bang Bambang. Mungkin saya bisa ngerokok dulu. Santai, kita bisa ngerokok Bang, sambil minum ngopi juga nggak apa-apa. Ngopi ya, asik ini. Ini baru podcast yang asik. Nah, ini yang membedakan dengan podcast yang lain Bang. Kita santai sambil ngopi gitu. Sebenarnya Gunung Bawakaraeng itu nggak boleh dinaikin pas malam Jumat, pas bulan purnama, pas angin-angin itu nggak terlalu berhembus kencang dan anjing menggonggong-menggonggong. Itu sangat tidak dibolehkan pendaki untuk naik ke Gunung Bawakaraeng, tapi via kampung atau desa Lembana. Lembana. Ya. Kebetulan itu hari saya naik sore pas malam Jumat bang. Pas malam Jumat. Mungkin purnamanya saya nggak tahu. Cuman waktu saya mau jalan naik mulai trekking ya dari desa, anjing itu mulai menggonggong dari rumah warga atau rumah kepala desa yang saya tempati Star sampai ke masuk pintu rimba bang. Mungkin saya di situ karena masih masih awam lah, masih santai lah dengan cerita-cerita gitu. Jadi saya lanjutin, nggak serius nanggepin. Tapi pas waktu masuk maghrib bang, saya dapat maghrib itu di pos 3 baru Bawakaraeng bang. Sampai pos 3 maghrib. Ya, jadi saya sholat maghrib dulu di situ. Itu jumlahnya berapa orang waktu itu bang daki bang? Kebetulan saya mendaki tuh kalau di Makassar itu nggak terlalu banyak bang. Paling banyak saya mendaki tuh 4-5 orang. Kebetulan itu hari saya mendaki 4 orang bang. 4 orang. Laki-laki semua. Dan ada yang baru mendaki 2 orang, yang satu udah pernah naik Bawakaraeng sekali. Jadi kita tinggal sholat maghrib, kan tahu kan musafir kita pasti ngejama sholat maghrib ke sholat isya. Karena bukan kita tidak mau sholat isya, karena air di gunung itu menyebabkan social distancing antara kita dengan air. Biasanya para pendaki itu langganan sholat jamaah itu bang. Betul bang, betul sekali. Jadi saya lanjut ya bang. Pas abis maghrib itu kan udah remang-remang lah. Udah remang-remang, saya naik lanjutin perjalanan. Saya tanya teman dulu, bro, kita kalau sampai di pos 3 lama yang di situ kan ada batu gede, batu gede. Terus samping sebelum batu yang gede itu ada pohon yang melintang akarnya keluar gini. Disitulah wanita itu menggantung dirinya. Oh, jadi dulu pernah ada ceritanya wanita gantung diri? Iya bang. Dan itu sangat terkenal di Gunung Bawakaraeng bang, cerita mistis itu bang. Jadi mungkin bisa dijelaskan dulu yang dimaksud dengan wanita ini siapa bang? Pada tahun 1970, anggaplah gitu ya bang, 1970 mungkin dia udah, ceritanya katanya udah 30 tahun yang lalu, berarti udah 1980 lah bang. Iya benar. Dia itu sering naik mendaki di Gunung Bawakaraeng bersama pacarnya atau pasangannya bang. Wanita itu namanya itu adalah Noni. Noni itu adalah wanita yang kalau bisa dibilang tangguh sih mendaki bang. Dia tuh bawa kerel juga bang. Bawa kerel juga. Dan dia itu menurut cerita ini, saya cerita menurut cerita saya ya bang. Dan menurut yang saya dengar di kampung Desa Lembana. Noni itu dia terkenal bang di Desa Lembana. Berarti udah terkenal kan ceritanya di Desa Lembana. Hampir 10 tahun lah dia sering mendaki di Desa Lembana itu. Jadi penduduk desa itu akrab banget sama dia bang. Sudah kenal dekat lah sama dia. Iya betul bang. Dia itu sudah kenal dekat. Mungkin sering ke Lembana tanpa harus mendaki juga di Bawakaraeng kan. Itu hari dia naik Bawakaraeng sendiri bang. Dan gak ada orang yang tahu bahwa si Noni ini naik ke Bawakaraeng bang. Pas turun kan itu Noni itu biasa tuh kalau ngelihat warga tuh nyapa. Kayak, Bu, dari mana bu? Gitu ya, habis berkebun bu. Pas hari itu, mungkin hari Jumat itu bang. Hari Jumat dia turun.
Dia tuh nggak nyapa siapa-siapa bang. Berarti cuma lewat doang. Lewat terus matanya melotot katanya. Melotot. Jalan. Terus dilihat sama mungkin 1-2 petani ngelihat. Hilang dia bang. Hilang si noni itu. Beberapa hari kemudian ada seorang warga desa yang naik ke Gunung Bawah Karaing. Mungkin nggak sampai puncak sih, mungkin lagi nyari apa ya? Kayak nyari kayu Ya atau nyari betul bang, apa ya? betul. Nyari madu juga bisa. Dia ngelihat noni gantung diri tuh di pos 3 yang kayunya melintang keluar bang. Yang akarnya keluar tadi, melintang di jalan tadi. Iya, tunggu bang, saya putus dulu ya bang. Kenapa berhari-hari tahu keberadaannya noni? Karena tahun itu pendaki kan masih apa ya? Masih kurang lah. Mungkin tentang alam mungkin masih banyak orang yang nggak mau berkegiatan di alam, soalnya belum terekspos baik lah. Mungkin pegiat-pegiat alam aja sih. Jadi pas dilihat noni itu gantung diri, petani itu turun lari pergi manggil satu desa. Sebenarnya dia nggak tahu bilang noni itu bang. Kan rata-rata orang kalau ngelihat sesuatu itu refleks bang. Iya. Walau sekuat-kuatnya, walau kau punya daerah itu bang, kalau kau ngelihat sesuatu yang janggal, mungkin ya, menurut saya mental itu kayak goyang lah. Pasti itu bang. Goyang bang. Pas semua warga naik, wah ternyata noni gantung diri, pakai kerel merah, baju merah, jaket merah, di pos 3. Sekarang sampai sekarang ya bang, bayangkan udah 30-40 tahun kayaknya, akarnya yang tempat gantung diri itu belum rubuh bang. Masih ada sampai sekarang. Masih ada bang, masih ada. Nah mungkin bisa kembali lagi ke cerita abang yang mendaki. Mungkin itu, versi saya ya bang. Yang abang alami waktu mendaki Bawah Karaing itu gimana itu? Saya tadi udah di pos 3 ya. Saya masuk pintu pos 3 lama itu udah rabun bang. Maksudnya udah rabun senja lah. Ya mulai gelap gitu ya bang. Betul bang. Saya ngingetin teman, tolong teman-teman kalau jalan di pos 3 lama nggak usah berhenti ya. Kita gas aja terus sampai pertengahan pos 4. Pas masuk pos 3 yang lama ini, teman ngerasa ada sesuatu yang mengikuti dirinya bang. Ada sesuatu yang mengikuti di paling belakang berarti ya? Iya. Saya kan di depan bang, navigator. Karena soalnya tuh ke pos 5 itu agak ada cabang gitu. Terus malam kan. Terus dia suruh berhenti saya. Saya nggak berhenti dulu bang. Saya jalan terus. Udah cok, jalan cepet. Pas 10 menit saya break. Kenapa? Bambang, gini. Saya itu agak parno sebenarnya naik gunung. Tapi saya tadi ngerasa ada yang ngikutin saya di belakang, kayak pendaki cewek. Terus harum banget. Kan kayak gitu kan bau melati kan? Iya, bau melati. Pasti. Harum banget. Makanya saya suruh berhenti. Langsung saya jawab kan. Kenapa saya nggak berhenti? Biarkan dulu itu apa? Selama kamu masih melihat temanmu, selama kamu masih sadar, coba kamu ingat kepada Tuhan, ingat kepada Pencipta lah bang. Iya. Biar dikuatkan hati dan mentalnya. Nggak lama saya berhenti, dia udah panik gitu. Panik. Terus mungkin saya juga merasa panik bang. Siapa yang nggak merasa panik di hutan berempat bang? Terus malam lagi posisi. Betul bang. Udah maghrib itu ya bang? Udah lewat kayaknya. Udah lewat maghrib. Iya udah lewat. Saya bisa nenangin teman saya dalam keadaan saya juga tertekan bang. Dengan cara saya kasih rokok. Terus saya cerita-cerita yang lucu. Iya, biar semangat, biar happy lah gitu bang. Biar enggak. Kan gini bang, hari Jumat itu biasa kita nggak bisa daki bang. Saya start itu sebelum sore itu, sebelum asar lah. Saya itu ilegal bang. Ilegal. Maaf nih yang punya simaksi yang di Lembana itu, saya pernah sekali ilegal. Soalnya itu hari sempat ada polhut ya, polisi hutan ngelarang kita naik, soalnya di pos 5 itu badai. Jadi kita maksain naik. Berarti abang ini termasuk pendaki bandel ini kayaknya. Dulu bang. Dulu. Sekarang udah enggak ya? Iya, takut bang saya. Takut nanti. Jadi abis itu kita lanjut pos 4 ya. Ya udah, saya di belakang bang. Gak mau saya ngelihat teman saya resah gitu mendaki sama saya. Saya jalan
pos 4 itu ada kuburan. Kuburan. Sebenarnya bukan kuburan sih bang. Kayak ke tempat keramat gitu lah mungkin ya. Enggak, bentuknya kuburan cuman nggak ada Oh, nggak ada isinya. mayatnya. Ya. Seperti apa ya? Seperti prasasti lah. Oh iya, Ya. pasti. Dan untuk teman-teman sekedar info ini, di Gunung Bawah Karang itu biasa tempat sesajen juga. Oh, ada juga tempat sesajen. Betul bang. Tempat sesajen motong ayam. Minta ngerti lah Iya, bang. iya, tahu. Iya, mungkin itu di luar konteks Nah, pikiran. Kalau di sini di Malang itu kayak Gunung Kawi, Gunung Buktak juga ada gitu. Jadi saya lanjut pos 5 itu. Saya ngecamp. Karena semua udah panik nih bang. Kita mutusin mendaki 4 hari. 4 hari. Kenapa saya mutusin mendaki 4 hari? Kita pas sampai itu nggak terlalu deras hujan, tapi badai kencang. Saya mentingin keselamatan. Jujur ya, Iya. mungkin kita harus sedikit egois dan sedikit ke teman juga. Iya. Kita mentingin diri dan mentingin keselamatan teman-teman. Iya itu nomor 1 bang. Nomor 1 bang. Apalagi yang bawa kita kan. Jadi kita berangkat itu kan Jumat kan bang. Kita lanjutin perjalanan itu Minggu pagi. Jadi besoknya itu kita bangun jam 10 siang. Kita masak-masak. Masih santai lah bang, masih santai. Datang senja, datang sore kan. Belum gelap sih teman turun. Kirain mau ngambil air. Ternyata enggak. Ternyata enggak bang, dia itu turun cuma nyuci beras, nyuci kaki, gosok gigi, terus bersih-bersih. Padahal kita nggak ada air nih. Betul bang. Jadi saya kasihan, kan dia tuh bertiga turun. Saya sendiri di Berarti tenda. abang tinggal sendiri di atas. Ya di tenda di pos 5. Udah dia naik itu udah kayaknya udah mau senja gelap gitu, senja Rabun. Saya tanya, kok nggak ngambil air? Oh iya lupa cok, nggak ngambil air kita. Terus ntar kita minum apa? Pakai air kencing. Siapa yang mau minum pakai air kencing mah? Jadi saya maksain diri lah Iya. biar semua selamat tuh. Akhirnya abang turun sendiri. Saya ngumpulin niat dulu sih sebenarnya bang, ngerokok saya. Turun nggak? Soalnya udah mau maghrib. Iya udah mau maghrib kan. Terus saya nggak diingetin mau maghrib, saya cuma mau lihat langit udah mau gelap. Ya udah saya ambil trash bag, saya bawa sikat gigi karena rencana saya mau gosok gigi juga kan. Pas turun itu HP saya bunyi 600, menandakan sholat Sudah azan sholat maghrib. Saya duduk sejenak situ bang. Pas saya kayak ngayal kosong sih bang, kayak ngelihat Iya. pohon-pohon yang kayak gini. Kita kan lagi di alam ini, kayak pohon-pohon. Kok agak ada yang janggal ini di belakang bang? Tapi abang nggak berani noleh ke belakang. Bang, seberani-beraninya saya mendaki sendiri. Mungkin saya kalau mau ngelihat gituan enggak sih bang. Enggak mau saya. Terus gini bang, saya lanjut ya. Iya. Belakang itu kayak ada yang ngikutin, cuman saya belum tahu gimana bentuk dan ukurannya. Kan kalau udah mau maghrib itu bang, matahari itu udah mau turun dan turunnya itu agak cepat. Dia terkena silau dari matahari atau senja yang mau turun, badannya gede banget. Berarti abang menghadap ke depan kelihatan itu, maksudnya ini bayang-bayangannya lewat. Sebelah kanan bang, soalnya senja sana matahari kelihatan tuh di situ, gede banget. Mungkin kakinya ya bang, mungkin bisa 5 meter bang. Waduh, Merinding saya nih. ini saya serius ya bang. Iya. Nggak mungkin saya mau mistis-mistis, takut kan saya masih mau naik gunung, nanti diganggu lagi. Jadi saya pikir naik gak ya, tapi kalau saya naik saya lihat ini bang. Tapi dengan pertimbangan yang besar dan kegoblokan yang nekat saya turun bang. Tetap turun naik. Tapi turunnya saya santai dulu bang. Santai. Pelan-pelan ngumpulin kekuatan bang. Gobloknya saya pas sampai nyampe air, udah ngambil air kan. Saya sikat gigi bang. Ternyata masih ngikutin di belakang. Masih sempat sikat gigi kayak ini ya. Nggak tahu saya kenapa mau sikat gigi. Mungkin mulut agak aneh sih, kayaknya ngerok terus. Dia ngikutin. Saya tahu dia di arah jam 5 saya. Iya. Mungkin ini di arah jam 5 ya. Jadi saya habis sikat gigi, ambil
air dan peralatan mandi, saya tuh balik paskibraka bang. Padahal saya nggak pernah ngikut paskibraka. Artinya pelan-pelan gitu. Iya, Balik Bang. pelan-pelan. Balik pelan-pelan pas ngelihat jalur bang. Ngelihat jalur saya. Padahal nggak ada senter nih bang. Kan kalau udah malam Iya. mungkin agak terang, cuman kalau hutan rimbun itu Ya, udah mulai udah gelap agak lagi. mulai gelap. Saya terobos naik bang, Lari. lari. Ternyata dia juga lari bang. Abang ngerasain kayak ada yang lari juga di belakang gitu. Dia tuh nggak suara, mungkin kalau suara duk 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 mungkin kayak di karang sih bang. Iya. Karena nggak mungkin suara gitu di gunung bang. Suara semak-semak, semak-semak. Oh iya. Wih. Gimana ini cok, dan bodohnya saya nggak ngingat Tuhan bang. Saya cuman kapan ini dia pergi, kapan dia ini pergi. Kok masih ngikutin gitu. Iya. Terus kalau teman-teman yang nonton ini pernah naik di bawah Karaing, naik di mata air pos 5, kalau udah mau naik kan, ada pohon tumbang gede banget bang. Di situ tuh harus manjat Harus manjat buat ngelewatin pohon pohon itu. Saya itu nggak manjat bang, loncat kaki Lompat. saya. Iya. Saking takutnya ini. Dan alhamdulillahnya bang, kan abis pohon itu udah apa ya, udah kebuka lagi. kebuka sedikit, cuman agak gelap. Alhamdulillahnya dia udah nggak ada. Temen nanya, kan saya nyampe, Kos-kosan ini ya. apa cok? Enggak, saya tadi olahraga malam, besok kita harus bawa kerel ini. Di tenda itu saya pakai HSD. Terus saya berpikir, apa tadi cok? Besar banget. Yang saya tahu itu besar itu cuman apa ya? Apa namanya yang gede di Jawa bang? Kayak Gondoruo gitu mungkin besar ya. Ya mungkin itu bang. Kayak Tapi Gondoruo. kalau di masa Makassar saya nggak tahu sih bang. Terus saya suruh masak temen. Pas saya suruh masak, ternyata ini temen nggak mau tidur. Jam 7 nggak mau tidur. Kan planning saya hari Minggu naik bang. Hari Minggu naik. Maksudnya ini udah hari Sabtu malam ini. Dia nggak mau tidur, terus di 3 ini masih fit, kuat jalan, soalnya udah sehari kan istirahat. Berarti yang 3 ini tetap mau nekat buat lanjutin perjalanan gitu ya bang? Betul bang. Mungkin saya lihat fisik teman saya, bisa lah. Masih sanggup lah buat naik gitu. Ya. Cuman dari mental mistis atau apa ya, ngelihat sesuatu itu nggak kuat. Itu yang saya tanyain bang. Takutnya kan. Kan di pos 8 itu agak ngeri juga. Pasti ada Pos dan 8. juga cerita mistis. Saya ceritain dikit ya pos 8 Iya. bang. Pos 7 ke 8 itu bentuk V bang. Nggak kayak gunung sini yang udah start base camp, nanjak terus. Di Sulawesi itu bang bentuk V. Maksudnya kayak gini ada Naik pos 7 dulu ini. Naik pos 7. Ini pos 6 di bawah. Ini pos 5 di bawah. Naik pos 6, pos 7 naik. Pos 7 itu turun. Turunnya terjal banget bang. Terjal banget. Terus Terus naik lagi. naik lagi. Terus ini udah nggak ada bonus sampai pos 10. Kan kita ngecamp pos 10 dan pos 8. Cuman kalau menurut saya, kalau saya sih pribadi nggak mau ngecamp di pos 8 bang. Kenapa? Karena petua-petua ataukah teman-teman yang pernah sharing bersama saya dan ngasih masukan, nggak usah lah ngecamp di pos 8 kecuali darurat. Iya. Dan daruratnya itu harus permisi lah. Iya. Saya lanjut itu masih kuat sampai pos 7. Terus agak gerimis. Ada satu orang nggak bawa ponco. Waduh. Fatal itu kalau ke gunung itu nggak bawa ponco itu sendiri. Iya, betul bang. Nggak. Teman-teman kalau naik gunung paling pertama itu jaket. Iya. Kalau bisa pakai sepatu lah. Pakai sepatu sama ponco penting ya. Jas hujan lah, raincoat. Nah, Ada satu ya, saya lanjut ya. Ada satu teman saya nggak bawa jas hujan atau ponco. Di Sulawesi nyebutnya ponco sih bang. iya sama di Jawa juga Sama. ponco bang. Oh, ponco. Yang biar murah kan? Ya biar murah. Biasa ponco itu 10 ribuan paling harganya. Ya, betul bang. Terus saya berpikir kalau saya nggak ngasih anak ini, dan terus anak ini yang paling lemah. Maksudnya dalam artian jalannya stabil tapi maksa. Udah saya kasih. Saya pakai raincoat saya. Raincoat yang mungkin kalau gerimis-gerimis tahan lah kecuali hujan deres. Iya. Lanjut turun ke turun yang bentuk V itu. Turun. Pas turun itu cepat bang. Yang naiknya itu lama. Kalau turun kan cepat. Iya. Kalau naik itu yang Karena headlamp juga mungkin memadai karena terang. Turun naik itu nggak lama. Saya
Saya itu udah sweeper selama kejadian di pos 3 itu saya udah sweeper. Ada jalur kalau udah mau sampai pos 8 itu ngambil kiri terus terjal turun. Kan navigator saya pernah saya ajak sekali itu naik bawah karang. Terus tapi dia nggak pernah jalan malam, soalnya dia ngedengerin schedule pendakian saya biar aman sampai rumah nggak kenapa-kenapa. Maksudnya nggak ada yang ganjal biar buat bisa balik lagi ke gunung itu. Dia tuh yang si patahan itu kiri turun, dia gas naik bang, tembak naik. Terus temen yang saya ngelihat di pos 3 ini langsung refleks bang. Saya tuh pasti abang kalau bonceng saya kemarin sering tuh saya nyanyi sembarang walaupun suara saya merdu sih. Ya jadi refleksnya gimana? Wih, kok merah banget matanya? Refleks saya bang. Apa ya gue ngeliat navigator ini nyari nggak tahu padahal yang dia lihat ini kita juga ngelihat cuman nggak lihat matanya, cuman ngelihat kakinya sama seperti yang saya lihat yang saya rasain di pos 5. Kita ngelihat wah kakinya gede. Teman saya nggak tahu, teman saya ada yang sembunyi di semak-semak, ada sembunyi di batu. Saya tuh balik belakang bang. Terus kenapa teman-teman sembunyi? Jadi abang masih belum tahu nih, belum kelihatan itu yang makhluknya. Teman saya ini jeleknya dia nyeritain sambil jalan bang. Masih bisa jalan ini ya? Maksudnya udah kejadian. Sebenarnya tuh kita kalau kejadian itu nyeritainnya di rumah lah. Iya sebenarnya gitu sih sebenarnya bang. Kalau kita mengalami hal-hal mistis putra itu waktu di jalur pendakian harusnya nggak boleh diceritain kepada teman-teman ya bang. Betul bang. Dia ceritain tuh sambil kita udah mau sampai pos 8 ya. Kayaknya kita emergensi sih bang. Iya. Kita ngecamp di pos 8. Terus besok lanjut di pos 10. Tadi besar banget, merah matanya. Rambutnya itu loh, kayak akar. Langsung saya bilang, Cuk, kita ini masih di lingkungan dia. Masih di wilayah kekuasaan dia. Mungkin kita silaturahmi kemarin mendakinya. Mungkin ada yang keganjalan yang kita lakuin. Entah itu kita mendaki malam-malam. Dia negur. Tapi saya cerita udah mau sampai pos 8. Pas sampai pos 8 teman masih kuat. Tapi saya bilang kalau kamu mau lanjut, saya nggak mau lanjut. Ya udah kita ngecamp di pos 8. Mungkin bisa jadi dia menampakkan dirinya supaya istirahat dulu ya bang, karena udah malam ya bang. Betul bang, kalau logisnya gitu. Logisnya. Terus saya temen tuh agak bad mood. udah semangat jalan. Kan kalau ngelihat hantu tuh bang, kayaknya kita nggak mau berhenti deh. Apalagi kita masih di dekat tempat kejadian itu ya. Udah jalan bang. Nggak, ya udah kamu yang jalan. Saya punya tenda satu, kamu jalan saja. Si teman ini dua berpikir, mungkin masuk logikanya. Iya sih benar sih Bambang. Andai kan kita jalannya besok. Jadi saya putuskan ngecamp di pos 8, tapi salahnya saya itu pernah ada YouTuber tuh. Yang nyari hantu di pos 8. Waduh, ditantangin berarti. Dia bawa kamera, Bang. Waduh. Dia kamera kan di pos 8 itu ada mata air namanya air terjun Bidadari. Dia tuh kayak tangga, Bang. Set keren itu, Bang. Keren tempatnya, Bang. Saya ngecampnya pas di samping air terjun itu. Si YouTuber itu nyari ini. Saya ceritain dulu sedikit ya. Iya. Kenapa kejadiannya di pos 8 gini? Dia nyari mana sih? Maksudnya sambil nada agak mancing. Iya. Terus agak apa ya? Ngolok-ngolok lah gitu ya. Memulai suasana yang nggak jelas lah. Pas dia balik kameranya, Bang. Terus kalau gini kan selfie. Iya. Layarnya tuh dibalikin gini. Pas dibalikin gini, di belakangnya, Bang. Ada, Bang. Cewek. Baju merah gitu tadi. Baju putih katanya. Baju putih. Tapi mungkin penjaganya juga sih, Bang. Iya. Pas dia ngelihat, Bang, dia lepas kamera. Mahal katanya kameranya, Bang. Dia tinggal. Pecah, Bang. Aduh. Dia lari katanya. Terus saya ngecamp di samping air terjun Bidadari itu. Tempat mandinya Bidadari itu. Saya ngecamp di situ.
Sambil, karena saya yang mutusin, saya yang masak, saya ngambil air, kan deket. Temen saya udah bad mood lah. Pas saya udah masakin, udah kembali moodnya, udah cerita-cerita, saya tegur, bilang, udahlah, jangan gitulah, santai lah. Kita itu di gunung bukan nyari gituannya. Iya, iya. Kita nyari asiknya, nggak nyari pengalamannya. Tidur bang, jam mungkin kurang 10 menit, jam 12 lah. Kita habis makan, habis cuci-cuci, habis merokok, ngopi di luar tenda itu. Kita kan kalau abang kalau mendaki itu nggak langsung tidur kan? Enggak, biasanya enggak. Paling overthinking Iya, lah. paling ngopi dulu, makan. Iya, maksudnya udah dalam SD nih bang. Pasti nggak langsung tidur. Iya. Kalau anak muda sekarang itu bilang overthinking. Iya. Overthinking. Terus ada seseorang yang jalan di samping tenda bang. Kayak ada suaranya gitu, ada orang yang jalan. Kan kalau samping tempat air kan becek bang. Iya, iya. Kedengaran tuh. Tek, tek, tek. Langsung saya duduk. Cuk, apa itu cuk? Tapi teman saya udah tutup mata. Udah tidur. Udah nggak tahu. Tapi nggak ngorok. Iya. Kemarin dia ngorok, sekarang nggak ngorok. Saya bang, apa itu cuk? Dalam hati ini ya? Enggak, bilang bang. Oh, bilang. Mungkin saya bilang, mungkin ini kita ditegur kenapa nge-camp di sini sih. Lanjut tidur ah. Abis tidur bang, saya balik kanan, udah diginiin tenda sekali, pang. Goyang, udah pergi dia. Sampai besok saya nggak ceritain sampai pulang sih. Abis itu kita lanjut, paginya kan kita habis masak. Summit lah ceritanya. Iya, summit. Pos 10. Kan Polhut itu bilang badai di atas, nggak bisa naik karena cuaca menurut BMKG lagi ekstrim-ekstrimnya. Jujur ya bang, kita naik itu cuman 2 kelompok. Kelompok yang pertama di pos 10, kita di pos 8. Oh, pasti ya ada yang duluan gitu ya? Iya, dan dia udah 2 hari nggak turun soalnya kalau malam badai katanya. Kita summit naik sampai di atas tuh, kita ketemu sharing-sharing. Ternyata dia ngalamin juga bang. Yang duluan tadi, yang rombongan yang duluan. Dia ngalamin semua kecuali yang saya alamin pas ngambil air. Kan yang dialamin teman semua saya kan rombongan bang. Iya. Kecuali yang saya sendiri ngambil air. Udah cerita-cerita, kita udah nggak mau nginap bang. Kita putuskan turun buat menjaga keselamatan kita. Iya, benar-benar. Udah foto-foto, saya tanya 10 menit lah foto, udah jam 9 nih. Iya. Summit itu dari pos 8 itu kayaknya sejam setengah lah kalau santai. Berarti nggak terlalu jauh jaraknya ya bang? Ya cuman terjal lah. Terjal banget kan. Terjal. Udah foto-foto turun kita. Temen saya sempat bilang, pelan-pelan turunnya cok, nanti patah kakinya. Serius bang, saya ngomong, teman saya ngomong gitu. Pelan-pelan cok, ntar patah kakinya kalau jatuh. Gak lama kemudian udah mau nyampe pos 8 kan agak terjal dan licin. Yang jatuh dia bang. Dia yang jatuh? Dia yang jatuh. Terus sepatunya rusak bang, padahal sepatunya bagus. Rusak, alas sepatunya tuh lepas. Ya udah saya kasih sepatu saya pakai sendal. Sebenarnya nggak safety sih pakai sendal bang. Iya sebenarnya nggak sih bang. Cuman apa ya, orang-orang pendahulu pendaki kita nggak mau negur aja kayaknya. Jadi kita turun packing, turun tuh pas maghrib di pos 3 lagi bang. Maghribnya nyampe pos 3 lagi? Iya. Tapi saya sendiri bang di pos 4. Nah teman-teman abang kemana? Teman-teman saya karena menunggu teman-teman saya yang kakinya agak keseleo. Saya duluan turun biar bisa pesan mie, bisa rescue awal lah. Entah itu diurut, dikasih perban. Saya turun. Tapi rombongan yang kedua itu yang di pos 10 itu juga turun juga, cuman saya di depan. Saya nunggu orang di pos 4. Saya nunggu, terus ada tuh lari dari turun. Kita jujur kalau udah turunan itu lari kita bang. Lari. Terus saya tanya, bang mau turun kan? Iya, kebetulan juga dia berempat bang. Ada anak-anak satu kecil, mungkin nggak terlalu anak-anak sih, mungkin umur 12 tahun. 12 tahun. Dia lari turun, mau turun gak bang? Iya bang, mau turun ya karena udah mau maghribin. Kayaknya 5 menit lagi maghrib bang. Lari turun, saya bilang saya ikut ya bang. Ya bang, saya di belakang aja ya. Oh iya bang. Saya ngelihat anak ini pakai jaket merah. Jaket merah bang. Padahal jaket merah itu dilarang ya di gunung Bawah Karing itu. Betul bang. Saya nggak mau negur karena takutnya ini yang bawa ini senior bang.
Nanti saya dikira sok tahu. Iya, sok tahu gitu ya. Saya jalan lari aja, ngikutin lari pas sampai pos 3 yang lama itu bang. Herannya saya, kenapa kita pas berlima, kan dia 4, saya 1. Pas pos 3 lama itu saya yang paling belakang. Ini ranting ini batu di sini, lewat sedikit jatuh kita semua bang. Semuanya sekaligus jatuh semua. Sekaligus jatuh karena kayak apa ya, kayak got-got gitu lah. Wah. Jatuh kita semua di situ satu kaki. Terus abangnya bilang, ih jatuh juga cok. Iya saya juga jatuh. Wih, pas ngelihat paling belakang, wih jatuh juga bang. Iya bang, nggak tahu kayak ada yang dorong. Pas nggak tahu tuh, pas timingnya tuh kita sama-sama berdiri, kita lari sampai pos 1. Pos 2 di skip bang. Jadi nggak berhenti di pos 2 langsung Iya. turun. Pos 1 itu dia cerita bang. Si anak-anak itu yang cerita. Anak. Kak, tadi saya ngelihat perempuan di samping batu berdiri. Kayaknya yang noni-noni itu ya kayaknya bang. Betul bang. Kayaknya. Cuman saya kalau lari itu bang, turun gunung itu nggak terlalu merhatiin apa ya, buat jaga keselamatan saya. Padahal alhamdulillahnya itu saya jarang untuk jarang keseleo lah. Bukan takabur ya bang. Alhamdulillah saya itu pelan-pelan, santai. Tapi kan baru ngelihat orang lari, saya juga lari juga. Soalnya fokus ke jalan gitu ya. jujur saya takut juga bang. Saya juga takut bang. Tadi saya ngelihat kak, pakai baju merah. Di situ saya negur, maaf nih ya bang, tadi saya udah menegur adeknya karena pakai jaket merah. Saya nggak mau negur karena takutnya saya dikira sok tahu sama gitu. Grupnya abang. Jadi saya jadi sweeper aja. Jadi sampai turun itu kita sambil cerita-cerita santai, cerita. Mungkin alhamdulillah hari itu mungkin saya udah sama rombongan itu udah dipercaya, bilang bisa ngingatin kan. Sambil turun kita sudah jalan nggak lari. Kita refleksin diri, kita cerita tentang sejarah Bawakaraeng. Kenapa jalur Bawakaraeng terbuka? Biar kita sampai di bawah nggak takut dan nggak terlalu tegang gitu apa? Iya betul bang, nggak terlalu pucat lah. Iya. Sampai di bawah dia traktir saya kopi sambil cerita-cerita. Alhamdulillah sampai sekarang saya Akrab ya? akrab. Masih jaga Iya, masih jaga silaturahmi lah. Dan teman datang alhamdulillah selamat. Kita berdoa sambil makan, saya ingetin pokoknya kalau next naik gunung. Kalau bukan sama saya, tolong dengerin leadernya bang. Iya. Tolong hargain leadernya. Ya jangan egois ya bang. Iya, karena leader itu nggak mungkin dia ngasih sesuatu, maksudnya nyaranin sesuatu kalau dia nggak pernah ngalamin atau nggak pernah dengar cerita dari petua. Iya. Nah baik teman-teman, jadi sangat menarik nih apa yang pernah dialami sama Bang Bambang saat mendaki Gunung Bawakaraeng. Nah mungkin Bang Bambang ada pesan-pesan buat pendaki yang mungkin suatu saat pengen mendaki ke Gunung Bawakaraeng. Mungkin bisa kasih pesan atau masukan begitu. Saya kasih, bukan ngasih sih, nyaranin aja. Kalau ngasih sesuatu mungkin saya udah dibilang berilmu. Iya. Kalau naik Gunung Bawakaraeng kalau bisa tuh jangan hari Jumat, malam Jumat. Dan jangan hari Sabtu dan hari Minggu. Alasannya Sabtu Minggu karena rame. Di mana-mana kalau Sabtu Minggu itu ya rame bang, apalagi kalau Gunung Jawa ya. Gede Pangrango itu macet ya. Jadi kalau bisa juga ngikutin peraturan, kayak nggak bisa ngecamp di pos 3 lama, nggak bisa berhenti lama di pos 3 lama. Kalau bisa istirahat di pos 3 baru terus ngegas di pos 4. Pos 4 lah. Terus jangan pakai pakaian yang berwarna merah. Satu lagi mungkin sedikit ya. Noni itu suka orang yang beraura karismanya tuh mungkin apa ya? Kayak good looking gitu ya. Kalau good looking serius bang, diikutin. Bukan saya takut-takutin ya teman-teman. Bukan saya takut-takutin. Cuman teman saya itu hari sempat nyeritain nggak mendaki sama saya. Agak ganteng sih orangnya. Nggak mau dia kayak Bawakaraeng gitu. Udah nggak mau. Sekali aja bang. Turunnya diikutin bang. Waduh. Pas sampai di neneknya dia tanya, ada yang ngikutin kamu? Tolong apa ya? Tolong kamu ngambil air wudhu terus dilepasin. Minta tolong neneknya karena mungkin noni ini juga kuat juga sih. Tolong jangan ngikutin
cucu saya itu baik kok, orangnya nggak jahil. Tapi jawabannya mungkin Noni itu kayak dibilang, saya suka dengan anak ini, auranya, karismanya itu keluar. Waduh. Jadi saya saranin kalau yang good looking itu mungkin bisa jadi tentara dulu lah nih. Yeah. Ngecoret-coret diri. Jadi gua Jadi segitu aja sih Bang. kayaknya gua nggak berani kalau naik ke bawah kareng gitu Bang, soalnya gua kan good looking. Aduh, bercanda gua. Betul. Asli, jadi menarik sih cerita Abang tadi di Gunung Bawah Kareng. Ada teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu YouTube kita supaya kita tetap semangat buat bikin videonya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.